Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi dalam doa malam kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan memasuki hadirat Tuhan, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kudus-Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa setiap pujian dan penyembahan kami. Haleluya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah,
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang kudus. Naikkan penyembahan-Mu di hadapan-Nya. Sembahlah Dia Allah yang hidup. Sembahlah Dia Allah yang kudus. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan puji dan sembah kami. Kami agungkan. Kiara lama rama nama ya syande. Kiara lama rama rama ya syandara lama rama nama ya mo. Kuriara lama rama ya shindiara lama rama ya takara lama rama ya manama ya mo. Shandara lama ya shindiara lama rama ya mo. Kiara lama ya shandara lama ya mo. Kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Shandara lama ya sikiara lama ya takara lama ya shande. Sikiara lama ya shaka takara lama ya siniara lama ya mo. Kiara lama ya siniara lama ya takara lama ya shi. Kami masuk ke hadirat-Mu. Kami nikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Hadirlah Kau di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Kiara lama ya shindiara lama ya siniara lama ya mo. Haleluya. Haleluya. Bagi Allah yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus. Nyatakan kehadiran-Mu. Nyatakan kehadiran-Mu Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Kiara lama ya shiniara lama ya takara lama ya mo. Angkat penyembahan-Mu. Naikkan syukur. Naikkan pengagungan-Mu. Agungkan Dia. Sembahlah Dia. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Syadara lama ya sikiara lama ya syadara lama ya mo. Kiara lama ya sikiara lama
Shindiriara la bara maya takara maya Kiara la bara maya shikiara la bara maya sikita karana maya. Di hadirat-Mu kami puas Tuhan, di hadirat-Mu kami bebas, kami nikmati kehadiran-Mu Yesus. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas. Amin. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sama-sama kita katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah
kita katakan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Sembah Dia. Satu yang ku rindu menikmati hadiratmu Tuhan. Satu yang ku rindu menikmati hadiratmu. Kiara la nama ya shana nama ya. Kiara la bara 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 ya. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kiara la bara 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 ya shidiara la bara bara ya mo. Kiara la 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 ya mo. Kami nikmati keindahan-Mu. Kami, ini kerinduan hati kami, menikmati hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kami tinggikan Kau Tuhan, bertata Engkau Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami, nyanyi dan bersoraklah. Soraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berdoa sebentar. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi Bapa Surgawi, karena kasih setiamu menyertai kami, dan biarlah firman-Mu yang akan kami nikmati pada malam hari ini sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, agar supaya mampu menyampaikan apa yang Engkau inginkan kepada semua jemaat yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita sungguh berbahagia karena kita bersama ada di hadirat Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan. Suatu ketika Maria dan Marta menyambut kedatangan Yesus di dalam rumah mereka. Dan kebiasaan Marta langsung sibuk untuk menyediakan semua kebutuhan yang harus dihidangkan untuk Yesus. Tetapi Maria punya kebiasaan lain. Kebiasaan Maria, dia selalu duduk di kaki Yesus dan dia mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Melihat keadaan itu, Marta tidak setuju. Melihat keadaan itu, Marta protes. Dia berkata, apa-apaan ini guru? Kenapa aku ini sibuk? Kenapa Maria dibiarkan duduk di bawah kakimu? Dan dia diam saja tidak berbuat apa-apa. Apakah Tuhan tidak izinkan dia untuk membantu saya di dalam tugas yang saya kerjakan ini? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa jawab Yesus? Mungkin Marta berpikir Yesus akan menjawab, iya Maria, sudah kamu pergi bantu saudaramu itu. Dia begitu sibuk. Sebentar aja baru kamu selesai, baru kita ngobrol bersama. Ternyata tidak begitu. Tetapi firman Allah berkata, Yesus berkata kepada Marta, 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 kamu selalu saja menyibukkan diri dengan perkara-perkara lahiriah. Tetapi Maria ini dia mengambil satu yang paling terbaik dalam hidupnya. Apa itu? Dia mendengar firman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mendengar firman Allah itu adalah hal yang terbaik dalam kehidupan setiap pribadi manusia. Firman itu adalah hal yang termahal dalam kehidupan setiap pribadi kita. Mengapa? Firman Allah berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, betapa beruntungnya kalau kita masih ada waktu untuk mendengar firman Allah. Marta berpikir yang paling baik adalah sibuk dan menyediakan
kebutuhan-kebutuhan Yesus yang datang dalam rumah mereka. Dia berpikir pasti Yesus akan menyanjungnya, karena dia menyediakan mungkin masakan-masakan yang begitu istimewa. Mungkin Marta berpikir Tuhan akan memuji masakannya, atau Tuhan akan memuji perhatiannya. Mungkin Tuhan Yesus akan berkata kepada Maria, "Maria, kamu kok malas ya? Itu lihat saudaramu Marta itu. Dari tadi, begitu saya masuk di rumahmu, dia langsung ke dapur. Dia langsung menyediakan semuanya untuk kebutuhanmu. Kenapa kamu diam aja di sini? Ayo bantu saudaramu itu." Tetapi tidak seperti itu. Yesus berkata, Maria mengambil hal yang terbaik. Yang terbaik itu adalah mendengar firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu saat mungkin kita dihadapkan kepada dua pilihan. Mau ibadah atau mau buka toko. Mau ibadah atau mau jalankan perusahaan. Mau ibadah atau mau berjumpa dengan teman. Mau ibadah atau mau mengurus urusan yang lain yang mungkin dianggap lebih penting. Ketika Anda dihadapkan kepada kondisi seperti itu, saya cuma mengingatkannya, saudara, yang terbaik adalah beribadah, karena dalam ibadah itu kita mendengar suara Allah. Kita mendengar firman. Saudara, kenapa? Saya katakan sekali lagi, karena firman itu kekal. Langit bumi akan lenyap, tapi firman itu kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau di dalam Mazmur kita perhatikan, saya ajak kita membaca Mazmur pada pasal 1. Mazmur pada pasal 1, saya mau baca mulai ayat 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya dan pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita perhatikan baik. Firman Allah berkata, berbahagia, yaitu siapa? Mereka yang tidak menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang yang tidak kenal kebenaran, yang tidak hidup dalam kebenaran. Orang fasik itu hanya tahu firman tetapi tidak menghidupi firman itu. Tahu kebenaran tetapi tidak hidupi kebenaran itu. Dan Tuhan berkata, tetapi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi ini kita perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Jadi yang kesukaannya Taurat Tuhan, seperti Maria. Dia duduk di bawah kaki Yesus dengan tenang. Dia mendengar setiap kata yang keluar dari Yesus. Dia tangkap semua kata yang disampaikan oleh Yesus. Saudara-saudara sekalian, dan itu yang membuat Marta jadi gelisah. Itu yang membuat Marta jadi cemburu kepada saudaranya. Karena dianggapnya Maria nganggur saja sementara dia sibuk. Tapi Yesus berkata itu yang terbaik. Nah, firman Allah berkata di sini, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah kalau Anda malam ini mendengar firman Allah. Berbahagialah kalau Anda pada malam ini bersama di dalam renungan firman Tuhan ini. Ini bukan buang waktu. Saudara, ini bukan karena kita nganggur. Mungkin Anda begitu sibuk, begitu capek, habis kerja. Mungkin engkau lebih indah beristirahat atau ngobrol sambil ngopi. Tetapi saudaraku, karena engkau rindu firman Allah, maka engkau harus ikut doa malam. Walaupun lewat tayangan ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, itu yang terbaik. Daripada Anda nongkrong minum kopi, ngobrol dengan teman ngalor ngidul, mungkin juga itu baik. Tetapi dahulukan untuk mendengar firman, karena itu yang terbaik. Yesus berkata kepada Marta, Maria mengambil yang terbaik. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat, mendengar firman Allah dan melakukannya. Kalau Ulangan berkata, mereka yang mendengar dan melakukannya, itu hidupnya akan berubah. Akan diangkat oleh Tuhan di atas dari yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, berbahagia kata firman. Kalau kita ada waktu mendengar firman Tuhan. Karena mendengar firman Tuhan itu tidak sia-sia. Mendengar firman Allah itu, saudaraku, ada hasilnya. Mendengar firman Allah itu ada keuntungannya. Apa hasilnya? Apa keuntungannya? Firman Allah berkata, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang cinta firman Allah, orang yang merindu firman Allah. Saudara, firman Allah berkata, maka apa saja yang diperbuat, Tuhan jadikan itu berhasil. Luar biasa, bukan? Ini hal yang sangat tidak dipikirkan oleh orang lain. Saudaraku, itu sebabnya kalau Anda mendengar firman Allah, coba ambil waktu yang baik. Kalau saudara sudah ikut mendengar firman Allah, duduk dengan baik, dengan tenang, jangan terganggu oleh apapun. Supaya saudara bisa menerima firman itu dengan baik. Lalu bisa diamalkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saudara perhatikan, Tuhan akan membuka jalan. Sehingga apa yang kita kerjakan semuanya berhasil.
Firman Allah berkata, apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang dikerjakannya, apa saja yang diusahakannya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di doa malam ini saya ajak kita semua agar supaya mencintai firman Allah. Mari saudara, kita mau mendengar firman, lalu kita mau menyelidiki dalam Alkitab ini, membaca. Karena ini hal yang luar biasa. Karena firman itu yang mencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Nah, Anda bisa bayangkan kalau firman itu ada pada kita. Karena kita selalu merenungkannya. Bagaimana caranya? Anda ambil waktu sedikit. Duduk dengan baik. Mungkin duduk di meja, menghadap meja. Lalu Anda mengambil Alkitab, Anda membaca. Habis membaca, lalu Anda renungkan firman itu. Jangan cuma dibaca dilewat begitu aja. Tetapi dibaca dan direnungkan dengan baik. Apa yang Tuhan bicarakan dengan firman yang kita baca itu. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pembacaan itu. Apa firman yang menegur kita? Kalau kita ditegur ketika kita membaca firman, ternyata ada teguran. Kalau firman Allah tiba-tiba berkata, jangan engkau lemah, tetaplah setia. Itu teguran, ingatan kepada kita. Mungkin saat itu kita mulai tawar. Mungkin saat itu kita mulai lemah. Mungkin saat itu kita mulai undur. Ketika kita baca firman Tuhan, haruslah engkau setia sampai akhir. Maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Saudara bangkit. Kita amalkan firman itu. Atau kita baca firman Tuhan. Sabarlah dalam segala hal. Mungkin saat itu kita dihadapkan kepada sesuatu yang membuat hati kita resah. Maka Anda mesti sabar. Lakukan firman. Ya. Dan hal-hal yang lain. Saudara, firman ini begitu banyak isinya. Seluruh kehidupan kita itu ada di dalam firman ini. Tinggal kita mau mencintai firman ini, mau menyelidikinya. Kalau kita cinta firman, maka kita akan menyelidiki firman. Seperti Maria, dia bukan mengabaikan Marta, bukan. Maria bukan tidak peduli kepada Marta, bukan. Tetapi bagi Maria, pekerjaan itu nanti bisa dikerjakan. Tetapi dengar firman Allah ini terpenting. Ini terutama. Oleh karena itu Maria duduk diam di bawah kaki Yesus. Dia dengar setiap kata yang keluar dari mulut Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ajakan saya kepada kita semua. Mari kita belajar mencintai firman. Dengan cara apa? Kita mulai rindu membacanya. Kita mulai rindu mendengar khotbah dalam ibadah-ibadah minggu kita. Atau ibadah-ibadah doa malam kita. Atau ibadah-ibadah komsel kita. Bapak Ibu, mari rindukan. Kalau kita rindu firman, saudara pasti akan hadir di komsel. Kalau kita rindu firman, pasti akan hadir dalam kebaktian. Kalau kita rindu firman, kita akan hadir dalam ibadah doa malam. Dan seterusnya dan sebagainya. Kalau kita rindu firman, di rumah kita ada waktu untuk baca firman. Rindukan firman. Karena firman itu yang mencipta. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Karena satu waktu
firman itu tidak akan ada lagi. Selagi firman itu masih ada, mari kita merindu untuk terus belajar firman. Satu saat saya katakan tadi firman itu akan tidak ada. Kita baca di dalam Amos 8 ayat 11 mulai. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, Haidan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Saudara, suatu waktu firman Allah berkata akan terjadi kelaparan besar. Sampai ada mereka yang rebah dan yang mati karena kelaparan. Tetapi ini bukan lapar dan haus akan makanan dan minuman. Bukan lapar dan haus karena tidak ada penjual beras dan penjual aqua. Bukan. Mungkin beras masih ada, mungkin minuman masih ada. Tetapi yang menjadi masalah, semuanya itu menjadi tidak berarti karena tidak adanya firman Allah. Berarti firman Allah adalah di atas dari segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, selagi firman ini masih ada, ajakan saya selalu tidak putus-putusnya. Mari hargai waktu. Atau mari beri waktu untuk firman. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, Alkitab sudah menuliskan akan datang waktunya di mana ada kelaparan bukan karena tidak ada makanan. Di mana ada kehausan bukan karena tidak ada air. Tetapi lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan ini, marilah kita semua menyiapkan diri. Kita sudah mendekat dalam kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dengan apakah kita bisa menyambut kedatangannya kalau ternyata kita tidak berisi firman Allah? Yesus adalah firman yang hidup. Apabila dalam hati saudara dan saya ada firman, maka dia akan layak berjumpa dengan firman yang hidup. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, jangan dibodohi oleh perkara dunia. Jangan diseret oleh masalah lahiriah. Ingat, suatu waktu semua itu akan berakhir. Suatu saat semua itu menjadi tidak ada artinya. Untuk sekarang ini masih berguna. Untuk sementara ini kita masih perlu. Untuk sementara ini kita masih butuh uang, masih butuh harta, masih butuh rumah, masih butuh kendaraan. Tetapi nanti tiba saatnya Yesus datang pada kali yang kedua, semua itu menjadi tidak berarti.
Yang berarti adalah kita menyongsong kedatangan Tuhan. Dan hanya mereka yang berisi firman Allah, mereka akan menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan sampai kita kehabisan firman. Ada saatnya di mana kita mencari kemanapun pergi, tidak ada lagi pemberitaan firman Allah. Kemanapun kita datang, tidak ada lagi mendengar berita firman. Karena itu saya ingatkan, selagi firman ini masih diberitakan, ajaklah seluruh rekan-rekan kita, ajaklah handai taulan kita, ajaklah keluarga semua, anak-anak kita untuk dengar firman Allah. Agar supaya ketika Yesus datang pada kali yang kedua, setiap pribadi kita menyambutnya dengan sukacita yang besar. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Mereka diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu berbuah. Dan apapun yang dikerjakannya, apapun yang diperbuatnya, semuanya berhasil. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami sekalian. Ajar kami untuk mencintai firman-Mu selama kami hidup di bumi ini. Ajar kami merindukan firman-Mu, agar supaya kedapatan kami tetap bersukacita, bahagia, karena firman itu ada di dalam hidup kami. Sehingga saatnya tiba Engkau datang pada kali yang kedua, maka semua umat yang hidup di dalam firman menyambut kedatangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji Engkau kekal selamanya. Kami berdoa untuk bangsa kami serahkan kepadamu. Biarlah bangsa ini tetap ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Kami taruh di tangan Tuhan yang berkuasa. Biarlah pemerintah kami dapat mengendalikan masyarakat bangsa ini dalam masuk hadirat Tuhan. TNI dan Polri kami tetap berdoa agar mereka tetap sehati menjaga keamanan bangsa dan negara kami ini. Demikian kami berdoa untuk tim medis ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesehatan agar supaya mereka sanggup menangani berbagai pasien yang datang dengan berbagai macam penyakit sehingga alami mujizat kesembuhan. Bapa, terima kasih, berkati bangsa kami Tuhan, berkati rakyat Indonesia, berkati gereja Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Hamba berdoa lebih khusus jemaat gereja penyebaran Injil Elusai, ada dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang menyatakan kehadiran kepada setiap pribadi yang ikut serta mendengar penyampaian firman-Mu ini. Biarlah mereka alami lawatan-Mu dan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, terpuji-puji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam anugerah dan berkat Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita terima berkat. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung Tuhan Juru Selamat kita sekalian, kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa menyertai sepanjang langkah hidup kita.
sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Maka berkat dari Bapa Sorgawi turun dengan segala kelimpahannya kepada semua kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan selesai, saya sampaikan di sini.